Kamu semangat sekali mainnya. Ya dong, Ridwan semangat. Oh, benar-benar benar. Oh ya Zia, sudah harusnya mulai ibadah sekolah minggu nih. Kamu oper dulu ya. Oke. Bye. Hai Super Kids, perkenalkan nama saya Jiel. Saya senang bertemu lagi dengan Super Kids. Kamu sudah ready kan untuk memuji Tuhan? Tapi ingat ya, semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan adalah gaya hidup kita. Kemudian selama ibadah, ikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dan berpakaian yang baik, duduk yang baik, dan tidak sambil tidur-tiduran. Dan jangan lupa sediakan Alkitabnya. Dan yang paling terakhir, no food, no gadget, and no toys. Dan paling yang terakhir, kita bersama-sama ya, Super Kids bersama Yesus. Aku dahsyat, luar biasa. Yes. Selamat beribadah Super Kids. Teman-teman, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus berkatilah sekolah minggu Maria dan teman-teman Maria dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Yang semangat ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Terindah dari
mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Bila nanti telah tiba waktumu,
Shalom adik-adik Super Kids, senang sekali kakak bisa berjumpa lagi dengan kamu semua sekalipun kita masih bertemu di ibadah online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita semua sama-sama berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita sungguh-sungguh berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini kami boleh beribadah bersama, kami boleh memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semuanya, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Urapi kakak kami yang mengajari kami dan urapi setiap telinga adik-adik kami Tuhan yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adik-adik masih sama dengan firman Tuhan yang minggu lalu kakak sampaikan. Ada yang masih ingat tema kita minggu lalu adalah apa? Iya, rendah hati dalam tekanan hidup ya. Bagaimana waktu itu cerita Yusuf. Nah, sebelum kakak sambung, kakak lanjutkan cerita firman Tuhan yang untuk hari ini. Siapa adik-adik yang masih ingat bagaimana mimpi Firaun minggu lalu? Kemudian apa arti mimpi Firaun? Ada yang tahu? Jawabannya, mimpi Firaun adalah ada 7 ekor lembu gemuk dan ada 7 ekor lembu kurus. 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Tetapi tetap kurus. Dan ada 7 bulir gandum gemuk dan berisi dan 7 bulir gandum yang kering dan layu. 7 bulir gandum yang kering dan layu memakan 7 bulir gandum yang berisi dan gemuk, tetapi tetap layu dan kering. Jadi arti mimpi Firaun adalah ada 7 tahun masa kelimpahan dan ada 7 tahun masa kelaparan. Iya, bagus sekali adik-adik. Terima kasih Brandon. Nah, waktu minggu lalu kakak sudah sampaikan bagaimana Firaun bermimpi dan bagaimana Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk mengartikan mimpi Raja Firaun tersebut. Nah, suatu hari adik-adik tibalah masa kelimpahan, yaitu berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun masa kelimpahan, semua penduduk yang ada di negeri Mesir maupun di negeri sekitar Mesir juga mereka mengalami kelimpahan. Hari lepas hari mereka panen dan tersedia banyak sekali makanan. Dan sejak saat itu juga Yusuf bekerja untuk menyisihkan hasil dari panen. Ada yang sebagian dimakan dan ada yang sebagian untuk disimpan adik-adik. Yusuf membangun tempat penyimpanan bagi gandum ataupun bahan makanan lain yang waktu itu selalu dipanen. Nah, setelah 7 tahun itu berlalu, tibalah mereka masuk pada 7 tahun masa kelaparan. Mulai masuk tahun-tahun kelaparan di negeri-negeri di sekitar Mesir sudah mulai tidak ada makanan lagi. Sudah mulai orang kebingungan, sudah mulai juga orang menjadi ketakutan, bahkan kelaparan karena tidak ada makanan lagi yang tersedia. Nah, suatu hari di tanah Kanaan di tempat Pak Yakub tinggal bersama dengan anak-anaknya, Pak Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Anak-anakku, pergilah ke Mesir, belilah bahan makanan untuk kita. Persediaan gandum kita sudah habis." Kemudian adik-adik berangkatlah ke 10 anak laki-laki dari Yakub ke Mesir untuk membeli gandum. Karena pada saat itu mereka sudah kehabisan makanan. Sesampainya mereka di Mesir adik-adik, Yusuf melihat, Yusuf kenal itu adalah abang-abangnya. Tetapi abang-abang Yusuf itu tidak mengingat, bahkan tidak mengenal siapa yang ada di hadapan mereka. Waktu mereka sampai di Mesir dan mereka bertemu dengan Yusuf, mereka sujud menyembah Yusuf dan memohon supaya mereka diperbolehkan untuk membeli beras. Pada waktu itu Yusuf melihat dan Yusuf berkata, "Apa tujuanmu datang ke tempat ini?" Kemudian saudara-saudaranya berkata, "Tuanku, kami memohon izinkanlah kami untuk membeli bahan makanan dari Mesir. Sebab di tanah Kanaan terjadi kelaparan yang sangat hebat." Lalu Yusuf bilang, "Adik-adik, tidak, kamu ini pembohong. Kamu ini bukan mau membeli makanan.
Kamu ini sebenarnya pengintai. Kamu ingin mengintai di mana daerah Mesir ini yang kosong dan kamu bisa di situ kan? Kamu ini pengintai. Lalu abang-abang Yusuf menjawab, tidak tuanku, kami tidak pengintai, kami orang jujur, kami orang yang sungguh-sungguh mau membeli bahan makanan. Tetapi Yusuf tidak percaya. Kemudian abangnya berkata, tuanku, kami ini 12 orang bersaudara laki-laki. Seorang dari kami sudah tidak ada lagi. Dan seorang adik kami yang paling bungsu bernama Benyamin, dia itu ada saat ini tinggal bersama dengan bapak kami di rumah. Nah, kami sekarang mau membeli bahan makanan tuanku. Mohon tuanku izinkan kami. Tetapi Yusuf tetap tidak mengizinkannya. Lalu adik-adik, Yusuf memasukkan abang-abangnya ke dalam sebuah tahanan. Lalu abang-abang Yusuf itu ditahan di sana selama 3 hari. Kemudian setelah sampai 3 hari, Yusuf datang kepada abang-abangnya, kemudian berkata, baiklah, kamu boleh membeli makanan dan pulanglah ke rumahmu dan berilah makanan seisi rumahmu. Kemudian abang-abang Yusuf keluar dari tahanan, masing-masing karung mereka diisi dengan gandum untuk persediaan bahan makanan mereka di rumah. Tetapi Yusuf berpesan kepada pegawai istana supaya uang yang diserahkan untuk membayar gandum ini harus dikembalikan ke dalam karung mereka. Kemudian sebelum mereka pergi, Yusuf berkata begini, kamu boleh pergi membawa makanan ini ke rumahmu, tetapi salah seorang dari kamu harus tinggal di sini. Dan akhirnya salah seorang abang Yusuf yang bernama Simeon ditinggal dan ditahan di Mesir, tidak diizinkan untuk kembali ke tanah Kanaan. Akhirnya Ruben dan saudara-saudara yang lain mereka pulang. Nah, di tengah perjalanan pada waktu mereka istirahat, salah seorang dari mereka membuka karung mereka dan melihat. Waktu dia melihat karungnya, dia kaget adik-adik, karena pada waktu itu uang yang untuk membayar gandum itu ada di dalam mulut karungnya. Lalu dia berkata kepada saudara yang lain, lihat, uang ini dikembalikan ke dalam mulut karung ini. Aduh, bagaimana ini? Semua mereka gemetar, ketakutan. Aduh, apalagi yang terjadi atas kita? Inilah dosa kita waktu itu. Kita menjual adik kita Yusuf. Lalu Ruben juga berkata, kan sudah kubilang, dulu jangan kamu apa-apakan dia, tetapi kamu menjualnya. Inilah dosa yang harus kita tanggung. Kemudian adik-adik dengan ketakutan, dengan rasa khawatir, akhirnya mereka sampai di rumah mereka. Sesampainya mereka di rumah, mereka menceritakan kepada Yakub apa yang terjadi, yang mereka alami selama mereka di Mesir. Bagaimana Tuhan yang di Mesir itu memperlakukan mereka. Mereka bercerita kepada Yakub, adik-adik. Bapak, waktu di Mesir, Tuhan yang berkuasa atas Mesir itu, yang kepadanya kami membeli gandum ini, dia menuduh kami ini bahwa kami ini pengintai Bapak. Dia juga berkata bahwa kami ini nanti harus membawa adik kami Benyamin Bapak. Kemudian dia juga menahan kami Bapak selama 3 hari di tahanan. Dan adik-adik waktu itu Yakub sangat sedih. Bagaimana mungkin kamu ini akan membawa kembali anakku yang Benyamin ini? Tinggal seorang inilah anakku laki-laki. Bagaimana mungkin kamu akan membawa dia yang dulu pun anakku sudah hilang, sudah mati, dan sekarang kamu ingin membawa kembali anakku Benyamin ini? Kamu ini akan membuat aku turun ke dunia orang mati. Yakub sangat tidak setuju adik-adik apabila Benyamin ikut ke Mesir. Nah, pada saat itu waktu mereka menuangkan gandum mereka, waktu mereka masing-masing membuka karung mereka, mereka sangat kaget. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Waktu mereka buka karung mereka, mereka melihat, wah, ternyata uang mereka yang untuk membeli gandum semuanya dikembalikan. Bukan hanya 1 orang, tetapi semua abang-abang Yusuf tadi, di dalam karung mereka ada sekantong uang yang dikembalikan. Lalu mereka sangat takut dan Yakub juga sangat takut. Apakah yang sudah kalian perbuat ini? Mereka sangat gemetar adik-adik. Tetapi beberapa waktu kemudian, setelah bahan makanan mereka habis, dan suatu hari Yakub memanggil mereka kembali. Yakub menyuruh mereka untuk mereka pergi kembali ke Mesir membeli bahan makanan. Pada waktu Yakub memanggil mereka dan menyuruh mereka untuk membeli bahan makanan,
Ruben berkata, dan saudara yang lain juga berkata, "Bapak, bagaimana mungkin kami pergi ke Mesir tanpa membawa Benyamin? Karena pada waktu itu kami sudah berjanji, jikalau kami kembali ke Mesir, kami harus membawa adik kami Benyamin. Kami sudah mengatakan bahwa kami ini 12 orang bersaudara laki-laki, yang seorang sudah tidak ada lagi, dan yang seorang ada saat ini sama bapak kami. Dan apabila kami tidak membawa Benyamin ini, tentulah kami juga tidak akan diberikan gandum, Bapak." Lalu Yakub adik-adik berkata, "Tetap tidak boleh. Kamu tidak bisa membawa anakku Benyamin." Saat itu Yehuda mengatakan sesuatu kepada Yakub. Yehuda ini salah satu abang Yusuf juga, yang bernama Yehuda dia ya. Kemudian dia berkata, "Bapak, aku mohon, kami tidak mungkin pergi tanpa membawa Benyamin. Serahkanlah Benyamin kepadaku. Aku berjanji aku akan membawa Benyamin kembali kepadamu. Lihatlah Bapak, jikalau kita tidak berlambat-lambat mengenai hal ini, tentulah mungkin kami sudah sampai di Mesir dan kami sudah membeli bahan makanan. Tolonglah Bapak pertimbangkan, biarlah aku membawa adikku Benyamin." Lalu adik-adik akhirnya Yakub berpikir dan dia mengizinkan supaya Benyamin ikut bersama dengan mereka. Akhirnya Yehuda, Ruben dan saudara-saudara yang lain kembali pergi ke Mesir dengan membawa adik mereka yang paling bungsu yang bernama Benyamin. Sesampainya mereka di Mesir, Yusuf melihat ada Benyamin adik-adik. Pada waktu Yusuf melihat ada Benyamin, dia berpesan kepada pegawai rumahnya. Dia katakan, "Suruhlah mereka itu ke rumahku, bawalah mereka, kemudian kamu sembelihlah seekor hewan, kemudian kamu olah dan masaklah. Aku akan makan bersama dengan mereka." Lalu dia lihat Benyamin tadi adik-adik. Akhirnya dia keluar sebentar, dia kembali kepada pekerjaannya. Nah, sementara saudara-saudara Yusuf juga dibawa ke dalam rumah Yusuf. Mereka berkata kepada pegawai istana itu, "Tuan, tolonglah beritahu kami Tuan. Kenapa kami dibawa ke sini Tuan? Terus waktu itu Tuan, kami itu sudah membayar uang gandum kami, tetapi kami melihat kami menjumpai uang sekantong-kantong lagi di masing-masing karung kami. Kami menemukan uang itu dikembalikan Tuan. Kami tidak melakukan apa-apa Tuan, kami ini bukan pengintai. Tolonglah Tuan." Lalu adik-adik pegawai Yusuf itu berkata, "Tenanglah kamu, tidak akan terjadi apa-apa sebab Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta yang terpendam." Wow, adik-adik pada saat itu mereka menjadi tenang, mereka tidak takut lagi dan mereka dipersilakan masuk ke rumah Yusuf. Sembari menunggu Yusuf, mereka duduk menunggu makanan juga. Tidak lama Yusufnya datang dan akan makan bersama dengan mereka. Nah, sebelum mereka makan, dia mengatakan begini kepada saudara-saudaranya, "Oh, inikah adikmu yang bungsu itu?" Lalu mereka menjawab, "Iya Tuanku." "Oh," lalu dia bertanya kepada Benyamin, "Bagaimana keadaanmu? Selamatkah ayahmu?" Lalu Benyamin pun menjawab, "Iya Tuanku." Adik-adik, Yusuf tidak bisa menahan hatinya karena Benyamin itu adalah adik kandungnya, adik seibu. Jadi Yakub mempunyai 4 istri dan istrinya salah satu adalah Rahel dan ibu Yusuf ini adalah Rahel. Yusuf bersaudara kandung dengan Benyamin. Jadi hatinya sangat hancur adik-adik. Dia tidak bisa menahan hatinya. Dia langsung pergi keluar. Dia masuk ke kamar. Dia menangis terseduh-seduh. Setelah dia puas menangis, dia basuh mukanya. Kemudian dia kembali di tengah-tengah saudaranya. Akhirnya pun mereka pada waktu itu boleh makan bersama-sama. Setelah mereka makan, akhirnya mereka diizinkan kembali untuk membeli gandum. Setiap karung mereka diisi gandum. Bahkan Simeon pun yang tadi ditahan dikembalikan. Nah, pada waktu itu Yusuf berpesan kepada pegawainya, "Nanti kamu kembalikan lagi semua uangnya, masukkan ke dalam karungnya. Kemudian piala minumanku ini kamu masukkan ke dalam karung Benyamin. Nanti pada waktu mereka mau berangkat, di tengah perjalanan kamu kejar mereka." Yusuf mengatakan hal seperti itu kepada
pegawainya. Kemudian pegawainya pun melakukan hal tersebut dan akhirnya berangkatlah saudara-saudara Yusuf pulang. Belum jauh dari Mesir, pegawai istana ini kembali mengejar mereka. Mereka mengejar, lalu pegawai ini berkata, "Hei, apakah yang kamu perbuat ini kepada kami? Kamu ini membalas kebaikan dengan kejahatan. Kamu telah mencuri piala Tuanku yang sudah bermurah hati untuk memberikan kamu bahan makanan. Kamu ini tidak tahu untung ya." Lalu adik-adik mereka berkata dan menjawab, "Tuanku maaf, jauhlah itu kiranya daripada kami. Kami ini orang jujur, kami bukan pencuri, tidak mungkin hal itu terjadi. Tidak mungkin kamu bilang, sekarang juga kamu harus buka karungmu." Lalu mereka menjawab adik-adik, "Baik Tuanku, sekiranya di karung siapa yang terdapat piala itu, biarlah ia menjadi budakmu." "Oke, baik, kita akan buka." Lalu adik-adik mereka buka satu persatu karung mereka. Mereka buka karung Ruben, mereka buka karungnya Simeon, mereka buka karung Lewi, semua karung-karung abang mereka dibuka. Lalu tiba saatnya karungnya Benyamin dibuka. Ternyata adik-adik ditemukan piala minuman Yusuf di dalam. Lalu pada saat itu semua mereka bersedih, semua mereka takut. Tidak mungkin, tidak mungkin. Akhirnya mereka semua kembali dibawa ke Mesir. Mereka diperhadapkan kepada Yusuf. Pada waktu itu Yusuf dengan membentak, "Kamu ini tidak tahu membalas kebaikan, malah kamu balas kebaikanku dengan kejahatan. Mengapa kamu melakukan hal demikian?" Lalu mereka menjawab, "Jauhlah itu kiranya daripada kami Tuanku. Tidak mungkin kami mengambilnya itu Tuanku." Lalu Yusuf tetap marah kepada mereka adik-adik. Sehingga satu waktu abangnya berkata, "Tuanku, biarlah kami yang menanggung ini. Tapi janganlah kamu apa-apakan adikku ini. Karena kami sudah berjanji sama bapak kami bahwa adik kami si Benyamin ini harus kembali. Kalau kau mau, biarlah kami menjadi budakmu. Tapi biarlah adik kami ini kembali." Tapi Yusuf tidak mau adik-adik. Lalu dia melihat bagaimana hancurnya hati adik abang-abangnya, bagaimana abang-abangnya itu sangat ketakutan. Yusuf pun hancur hati adik-adik. Abang-abangnya sangat memohon, mereka sujud menyembah kepada Yusuf untuk minta tolong agar Benyamin ini dilepaskan, tetapi tetap Yusuf tidak mau. Akhirnya Yusuf menyuruh semua pegawai-pegawai istana, semua orang-orang yang ada di dalam rumah Yusuf itu untuk keluar. Lalu di dalam rumah itu hanya ada Yusuf dan saudara-saudaranya. Lalu saat itu Yusuf sudah tidak tahan lagi. Dia sangat hancur hati. Akhirnya dia katakan apa? "Abang-abangku, ini aku Yusuf yang dulu kau jual. Sekarang Tuhan bawa aku ke Mesir untuk mendahului kamu semua, untuk memelihara kehidupanmu. Ini aku Yusuf yang pernah kau jual dulu, yang pernah kau masukkan ke dalam sumur dulu." Lalu adik-adik, abang-abangnya ketakutan, semuanya gemetaran. Mereka takut kalau mereka akan dihukum oleh Yusuf dengan apa yang pernah mereka lakukan kepada Yusuf. Yusuf berkata, "Abang-abangku, saudaraku, marilah dekat-dekat. Aku Yusuf, aku mengampuni kamu. Aku tidak marah, marilah dekat-dekat." Lalu mereka mendekat adik-adik, mereka semuanya berpelukan, mereka satu dengan yang lain itu, mereka menangis. Yusuf menangis, kemudian Yusuf peluk adiknya yang Benyamin itu, dia peluk kuat-kuat, dia menangis sekuat-kuatnya adik-adik. Kakak teringat firman Tuhan dari Yakobus 5 ayat 16a. Mari kita buka sama-sama dari Yakobus 5 ayat 16a. "Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Sekali lagi adik-adik, "Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Yakobus 5 ayat 16a. Nah, pada waktu itu Yusuf dan saudara-saudaranya saling mengampuni. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang menyakiti dia. Yusuf mengampuni semua perbuatan saudara-saudaranya. Mereka semuanya menangis, mereka berpelukan. Dan akhirnya adik-adik, setelah selesai mereka bertangis-tangisan, Yusuf mengizinkan mereka kembali. Dia berkata, "Saudara-saudaraku, pulanglah, bawalah ayah kita." Akhirnya mereka pulang dan mereka sampailah di Kanaan. Di waktu mereka sudah sampai di rumah, mereka menceritakan hal itu kepada Yakub.
Mereka menceritakan bahwa Yusuf anaknya itu masih hidup dan telah menjadi tuan yang berkuasa atas negeri Mesir. Tetapi Yakub tidak percaya. Pada waktu itu Yusuf mengirimkan bahan makanan yang berlimpah bagi mereka. Selain itu Yusuf juga mengirimkan sebuah kereta untuk menjemput Yakub. Pada waktu Yakub melihat ada kereta, barulah Yakub percaya bahwa anaknya Yusuf masih hidup. Dan pada saat itu Yakub berkata, kali ini aku akan pergi menjumpai anakku. Setelah aku menjumpai anakku, barulah aku bisa mati. Nah, adik-adik, Yakub sangat bersukacita, dia sangat bahagia, dia sangat terharu bahwa anaknya Yusuf itu masih hidup. Tidak lama mereka berkemas-kemas, mereka menyusun semua barang-barang mereka, hewan mereka, ternak-ternak mereka semuanya ikut dibawa ke Mesir. Dan pada waktu itu jumlah mereka yang pindah ke tanah Mesir itu ada 70 orang. Istri-istri, anak-anaknya, kemudian cucu-cucu Yakub, semuanya mereka pergi adik-adik, pindah mereka ke Mesir. Pada waktu sesampainya mereka di Mesir, Yakub menyuruh Yehuda untuk terlebih dahulu menjumpai Yusuf. Pada waktu Yusuf melihat bahwa kakaknya Yehuda sudah datang, Yehuda membawa Yusuf kepada Yakub. Dari jauh dia melihat, oh itu bapakku. Lalu Yakub juga melihat itu anakku. Lalu mereka saling berpelukan, mereka saling menangis sekuat-kuatnya. Yusuf menangis, betapa Yusuf merindukan bapaknya adik-adik. Betapa Yakub juga merindukan anaknya Yusuf. Mereka menangis sejadi-jadinya. Nah, kita boleh melihat mengenai cerita ini bagaimana kerendahan hati Yusuf. Amin. Kemudian setelah itu Yusuf mengajak keluarganya, saudaranya menjumpai Firaun. Waktu mereka berjumpa dengan Firaun, mereka berkenalan. Yusuf menyampaikan bahwa inilah saudaranya, inilah ayahnya. Lalu Firaun memerintahkan supaya Yusuf membuat saudara-saudaranya itu memberikan tanah Goshen yang ada di Mesir untuk menjadi tempat tinggal dari Yakub dan semua keluarga Yusuf. Nah, tanah Goshen itu yang ada di Mesir adalah tanah yang paling luar biasa. Tanah Goshen itu tanah yang subur, tanah yang kaya, tanah yang luar biasa sekali adik-adik. Dan Tuhan menempatkan mereka di tanah Goshen itu. Dan pada waktu itu Yakub juga tidak lupa memberkati Firaun. Yakub juga berdoa atas Raja Firaun dan meminta berkat untuk Raja Firaun adik-adik. Nah, sampai di sini cerita firman Tuhan kita hari ini. Nah, apa yang kita dapat adik-adik dari pelajaran minggu lalu dan pelajaran yang hari ini? Bagaimana perjalanan hidup Yusuf? Adik-adik masih ingat waktu itu Yusuf pernah bermimpi bahwa saudara-saudaranya itu sujud menyembah dia. Dan itu terjadi. Saudara-saudara Yusuf sujud menyembah Yusuf di Mesir. Dan yang kedua, Yusuf itu dibenci, diejek sama kakak-kakaknya. Dikatakan apa? Si tukang mimpi. Yusuf si tukang mimpi. Kemudian Yusuf juga dimasukkan ke sumur. Yusuf juga dijual. Sampai dijual di Mesir. Dijual lagi kepada Potifar. Di rumah Potifar Yusuf difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi di penjara dia menjadi kesayangan kepala penjara. Dan di penjara juga waktu itu dia dilupakan oleh juru minum. Pada waktu itu suatu hari Raja Firaun bermimpi. Dan akhirnya Tuhan pakai Yusuf untuk mengartikan mimpi Raja Firaun. Dan Tuhan mengangkat Yusuf menjadi tuan atas negeri Mesir. Setelah itu Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya dan lihat adik-adik, Yusuf tidak membalas kejahatan yang dilakukan abang-abangnya. Dia membalasnya dengan kebaikan. Dia tidak berbuat jahat kepada abang-abangnya. Malah dia dipakai oleh Tuhan untuk memelihara mereka sekeluarga besar. Nah, kenapa Yusuf bisa dipakai oleh Tuhan seperti ini? Kenapa Yusuf dipilih oleh Tuhan? Karena Yusuf mau belajar rendah hati. Di dalam segala tekanan hidup, Yusuf mau belajar rendah hati. Yusuf mau mengampuni. Tadi firman Tuhan berkata, Yakobus 5 ayat 16, hendaklah kamu saling mengaku akan dosamu, supaya kamu sembuh. Lihat waktu Yusuf saling mengaku dengan saudara-saudaranya, dia saling mengampuni. Mereka sembuh, abang-abangnya sembuh, Yusuf juga sembuh. Jadi saat ini adik-adik, siapa adik-adik yang mungkin saat ini sedang mengalami luka di hatinya, mengalami kecewa, mungkin papa mama yang mungkin kecewa, bahkan mungkin hari-hari ini
sangat berat menghadapi kehidupan yang sekarang di masa-masa pandemi sekarang ini. Tapi ingatlah pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati kita, Dia tetap Tuhan yang sama. Tuhannya Yusuf dulu, Tuhan yang sama saat ini, Tuhannya kita yang akan menolong kita tepat pada waktunya. Seberapa banyak di antara adik-adik semua, di antara papa mama yang mau merendahkan hati pagi hari ini. Mari kita datang, kita minta hikmat kepada Tuhan. Kita datang merendahkan hati kita. Pada waktu kita merendahkan hati kita, lihatlah tangan Tuhan akan menolong kita. Amin adik-adik. Dan satu lagi ayat firman Tuhan yang kakak mau bacakan bagi adik-adik semua, tertulis dari Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Adik-adik semua katakan amin. Wow, apa yang Yusuf dapatkan adik-adik pada waktu dia mau rendah hati dan dia tetap menghormati dan takut akan Tuhan. Dia dapatkan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Seberapa banyak di antara kita hari-hari ini, adik-adik semua, papa mama yang mau merendahkan hati, kita mau mengampuni orang yang pernah menyakiti kita mau merendahkan hati, datang lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, supaya Tuhan turun tangan atas kehidupan kita. Seberapa banyak adik-adik yang mau? Mari angkat tangannya. Kakak undang adik-adik semua yang di rumah, sama-sama kita bangkit berdiri, semuanya angkat tangan, kita mau berdoa, kita mohon kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu pagi hari ini. Seperti firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami boleh hidup dengan rendah hati di dalam segala hal. Sekalipun ada tekanan dalam hidup kami, sekalipun kami disakiti oleh teman-teman kami, sekalipun mungkin kami pernah kecewa, kami pernah sedih Tuhan. Kami mau Tuhan hari ini belajar rendah hati. Kami datang kepadamu, tuntun kami Bapa, ajari kami Bapa, seperti Engkau menuntun Yusuf, tuntun kami, tuntun setiap adik-adikku Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya roh kerendahan hati turun atas kehidupan mereka. Kiranya roh kerendahan hati juga turun atas kehidupan papa mama kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara dan hari ini kami mohon, saya mohon Tuhan, biar Engkau Tuhan terus yang mengurapi setiap adik-adik Super Kids dimanapun mereka berada. Berkati mama papa kami, berkati keluarga kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk tugas kita semua, kakak rindu adik-adik juga di rumah membuat jurnal doa. Untuk adik-adik yang sudah kelas 3, 4, 5, dan 6 boleh membuat jurnal doa seperti gambar berikut. Jadi nanti adik-adik tulis pokok-pokok doa, permohonan doa adik-adik, kemudian diikuti tulis juga kolom tanggal dijawab oleh Tuhan. Jadi nanti kapan Tuhan sudah jawab doanya kamu tulis tanggal di kolom tanggal tersebut. Dan semua pokok-pokok doa adik-adik tersebut adik tulis dan kakak minta difoto, kirim ke nomor di bawah ini. Kakak tunggu permohonan doa adik-adik semuanya. Nah, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kan ibadahnya sudah selesai ya guys, Super Kids. Tapi jangan lupa